Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore mahasiswa-mahasiswi yang saya sayangi dan banggakan. Kita ketemu lagi ya. Kemarin waktu itu kita mata kuliah pengantar ilmu hukum, sekarang kita mata kuliah hukum pidana ya. Jadi saya langsung menunjuk ketua kelas kita adalah Mbak Maria. Karena beliau dulu waktu di pengantar ilmu hukum bagus sebagai ketua kelas. Jadi saya langsung menunjuk beliau ya. Oke. Ini videonya memang nggak lama, saya ngambil sendiri. Ini videonya durasinya hanya 6 menit, jadi saya nggak bisa lama untuk ngambil videonya, nanti bisa terputus sendiri dia. Nah, ini bahannya ada di bahan materi pertemuan keempat, nanti silahkan di download. Saya sudah lampirkan di e-learning, silahkan dilihat. Nanti untuk absensi silahkan di e-learning, dan jika ada pertanyaan silahkan di e-learning juga di forum diskusi itu ya. Nanti videonya, linknya ini akan saya sampaikan ke ketua kelas, jadi bisa di-share untuk bisa diakses ke semua mahasiswa-mahasiswi ya. Kali ini kita membahas mengenai teori-teori dalam hukum pidana. Teori-teori dalam hukum pidana ini ada 3. Yang pertama teori absolut, yang kedua teori relatif atau nisbi, yang ketiga teori gabungan. Jadi sebenarnya sangat simpel sekali. Untuk garis besarnya, nanti kalau di bahannya panjang penjelasannya ya saya buat, tapi di sini saya rangkum saja. Jadi supaya gampang mengingatnya, teori-teori dalam hukum pidana yang pertama adalah teori absolut atau mutlak. Jadi di sini dikatakan kenapa di absolut atau mutlak? Karena ini adalah teori pembalasan. Nah, jadi dikatakan di sini semua kejahatan itu harus dipidana. Itulah makanya dikatakan di absolut atau mutlak. Tujuannya adalah supaya tidak ada lagi yang melakukan tindak pidana. Makanya harus kejahatan-kejahatan itu ada pidananya, harus ada hukumannya. Ya, jadi istilah lainnya seperti teori pembalasan. Ya, itu untuk yang absolut atau relatif. Jadi teori ini setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana. Jadi ada beberapa pakar seperti Prof. Mr. J.M. van Bemmelen, Hazewinkel, dan Hegel. Itu semua sama-sama mengatakan bahwa dalam kejahatan harus ada pidananya. Ya, oke. Kemudian kita beralih ke teori yang kedua, teori relatif atau nisbi. Ini berbeda dengan teori absolut atau mutlak tadi. Di sini teori ini tidak semua kejahatan itu harus dipidana. Dilihat dulu katanya. Dilihat dulu kejahatan yang bagaimana. Nah, jadi untuk itu tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si pelaku sendiri atau bagi si penjahat sendiri. Tidak dilihat pada masa lampau tetapi juga masa depan. Jadi di sini teori relatif atau nisbi ini juga dikenal sebagai teori tujuan. Karena apa? Karena harus ada tujuan dalam menjatuhkan pidana. Jadi jangan lupa ya, teori relatif dan nisbi ini juga dikenal sebagai teori tujuan. Karena dalam penjatuhan tindak pidana dalam kejahatan itu harus ada tujuannya. Ya. Jadi dalam teori ini dikatakan bahwa penjatuhan pidana itu harus ada efek jerahnya. Gitu. Jadi istilah lainnya prevensinya. Jadi ada prevensinya. Jadi bukan melulu harus dibalas, harus dihukum, harus dipidana. Tapi kalau di sini dari segi pemanfaatannya, perlu atau tidaknya, gitu. Ya. Kemudian ini yang terakhir ya, ada teori gabungan. Jadi teori gabungan ini gabungan dari keduanya, gabungan dari teori absolut atau mutlak dan teori nisbi atau teori relatif atau teori tujuan. Jadi teori ini mengakui adanya unsur pembalasan. Unsur pembalasan ini ada di teori absolut atau mutlak. Kemudian akan tetapi mengakui juga adanya unsur prevensi. Prevensi ini ada di teori relatif, nisbi atau tujuan. Dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. Ya.
Jadi itu untuk teori dalam hukum pidana ada 3. Jangan lupa ya, sangat gampang sekali untuk mengingatnya. Jadi sampai di sini dulu perkuliahan kita hari ini. Insya Allah kita lanjutkan di minggu depan ya. Semoga kita semua selalu sehat dan sukses dan bahagia. Mengingat ini jangka waktu video saya ada pembatasan, karena nanti tiba-tiba mati sendiri. Ya, terima kasih banyak. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.